Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar semuanya? Saya berdoa kiranya setiap kita tetap dipelihara di dalam kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Nah, baru-baru ini kita kembali dihebohkan dengan konflik Israel-Palestina. Ada banyak orang yang mengecam, ada banyak orang mengutuk, saling membela, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita anak-anak Tuhan harus bersikap terhadap peristiwa ini? Nah, pertama-tama kita harus pahami bahwa konflik Israel-Palestina sebenarnya hanya merupakan salah satu konflik yang terjadi dalam kehidupan manusia dan di dalam dunia ini. Di sepanjang sejarah, bahkan dalam kehidupan kita setiap hari, kita diperhadapkan dengan konflik. Konflik antar negara, konflik sosial di tengah masyarakat, seperti konflik ras, suku, dan agama. Ada konflik mayoritas-minoritas, konflik rebutan harta warisan, konflik rebutan properti, konflik rebutan pacar, konflik dalam keluarga dan pernikahan yang biasa berujung pada perceraian, konflik antar gereja, bahkan konflik antar hamba Tuhan dan pelayan Tuhan, dan lain sebagainya. Jadi hidup kita manusia memang dipenuhi dengan konflik sejak Adam dan Hawa yang kemudian dilanjutkan oleh Kain dan Habel yang harus memakan korban dan ada yang terbunuh dan seterusnya. Nah, ini memang sesuatu yang sangat memprihatinkan, saudara. Tapi kita harus memahami semua konflik-konflik yang terjadi boleh kita katakan tidak lagi menjadi hal yang luar biasa seolah-olah ini hal yang baru terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, yang namanya konflik apapun itu sebenarnya secara esensi tetaplah sama. Kasusnya bisa beda, pemicunya bisa beda, skala konfliknya bisa berbeda, pelaku konfliknya bisa berbeda, dan skala dampak dan korban yang ditimbulkan juga bisa berbeda. Tetapi sebenarnya esensi daripada konflik itu tetap sama, yaitu hati manusia yang telah jatuh di dalam dosa dan dikuasai oleh ketidakbenaran. Hati manusia yang kehilangan kasih, hati manusia yang dipenuhi dengan iri hati, kebencian, kepahitan, amarah, dendam, perseteruan, perselisihan, dan sebagainya. Itulah yang menjadi problem utama dari setiap konflik daripada manusia. Oleh sebab itu, saudara, yang ketiga, kita harus paham. Kita jangan mau ditipu oleh tipu muslihat iblis. Di dalam setiap konflik yang terjadi, apapun itu, pasti ada kuasa kegelapan dan roh pendurhakaan yang menjadi dalangnya dan ada di balik setiap konflik yang ada. Iblis adalah dalang dan yang ada di balik setiap tragedi konflik manusia. Dan itu terjadi permulaannya ada di Taman Eden. Nah, Rasul Paulus di dalam Efesus 6 ayat 12 berkata, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, saudara. Nah, setiap kita harus sadar bahwa musuh kita yang sebenarnya di dalam konflik bukanlah manusia, bukanlah darah dan daging, melainkan penghulu-penghulu dunia yang gelap dan roh-roh jahat di udara. Sebab iblis memang datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Oleh saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat konflik, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang artinya, hadapilah setiap konflik dan musuh kita dengan kasih, dengan kebenaran, dengan keadilan, dan dengan Injil damai sejahtera. Hadapilah setiap konflik dan musuh kita dengan iman, dengan firman, dan dengan doa. Untuk itu, di tengah dunia yang kacau ini, mari kita terus berdoa bagi kondisi dunia. Mari kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa terus untuk kehidupan masyarakat kita. Mari kita berdoa untuk kehidupan keluarga kita, kehidupan gereja kita, dan kehidupan kita bersama di dalam dunia ini. Kiranya Tuhan yang penuh dengan kasih terus memelihara dan menjaga hati setiap kita, memberikan damai sejahtera dan memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.